Tadi pagi berangkatnya sudah pamitan kepada orang tua? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Jangan dipimpin oleh Dinda. Dinda yang akan memimpin doanya ya. Silakan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang guru mau ngapain kalian lebih dahulu ya. Ada yang izinkan hari ini? Ya, masuk semuanya. Saya absen. Anabel, Bella, Dintra, Keisha, Dinda, Marcel. Oke, alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengelolaan sampah. Kalau minggu lalu kita sudah berkenalan dengan macam-macam sampah. Sekarang kita akan membahas lebih dalam bagaimana cara penanganan sampah. Kalau minggu lalu kita sudah belajar macam-macam sampah. Ada sampah apa saja? Organik, terus anorganik. Ada sampah organik atau sampah anorganik. Sampah organik itu yang seperti apa? Yang mudah hancur atau mudah apa? Terurai oleh alam. Contohnya apa? Yang mudah hancur. Plastik mudah hancur? Tidak. Berarti sampah kertas. Terus daun. Nah, itu semuanya mudah terurai atau mudah cepat hancur oleh alam. Terus yang kedua sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang seperti apa? Tidak mudah hancur. Contohnya plastik, botol bekas, terus styrofoam. Nah, itu adalah sampah yang tidak mudah hancur. Bagaimana cara kita mengelola sampah itu agar menjadi bermanfaat? Sampah pun juga bisa menjadi hal yang bermanfaat. Kalau dari botol minuman kita bisa mengelolanya menjadi sebuah produk. Kalau dari sampah yang mudah hancur bisa menjadi kompos atau menjadi pupuk. Oke, saya kasih. Nah, ini saya sampah. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menanggulangi sampah, baik itu sampah yang organik dan anorganik. Kita akan menyaksikan video bagaimana sih cara untuk mengelola sampah. Tinggi rendahnya risiko bencana di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah tersebut. Kerusakan lingkungan dapat terjadi bisa dikarenakan dari sampah-sampah yang dibiarkan menumpuk dan tidak dapat sepenuhnya diolah oleh manusia. Bencana seperti banjir, tanah longsor, kerusakan ekosistem, kerusakan hutan, pencemaran, dan permasalahan sampah yang lainnya itu akibat dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak menambah kerusakan lingkungan, terutama karena disebabkan oleh sampah. Sampai sekarang, 3R atau
reduce, reuse, dan recycle masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan sistem 3R ini, di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik, ini adalah salah satu solusi pengelolaan sampah yang terbaik. Dengan sistem 3R ini, dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai, agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Paling tidak, limbah hasil daur ulang ini dapat dikelola dengan efisien dan efektif agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan ini dapat diminimalisasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Dan prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 3R. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Reduce adalah meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Contoh kegiatan reduce dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Yang ketiga, gunakan produk yang dapat diisi ulang seperti refill, misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Maksimumkan penggunaan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Reuse adalah memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu dibuang. Contoh kegiatan reuse dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, pilihlah wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang, misalnya menggunakan serbet dari kain daripada menggunakan tisu. Menggunakan baterai yang dapat dicas kembali. Kemudian gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Kemudian gunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Gunakan email atau surat elektronik untuk berkirim surat. Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Recycle adalah barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya untuk bahan kerajinan. Contoh kegiatan recycle dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Selanjutnya, lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Dan lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat. Dengan mendaur ulang limbah atau recycle menjadi karya kerajinan tangan, dapat dikatakan telah turut serta dalam mengatasi masalah lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan. Selain itu, kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai wadah penyaluran hobi keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa wirausaha.
sederhana, dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun, dari 3M ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita. Mari kita kerjakan tugas. Tugasnya adalah silakan untuk mendeskripsikan tindakan pengolahan limbah lunak. Yang pertama, tentukan jenis bahan limbah lunak anorganik yang akan diteliti. Yang kedua, buatlah sebuah contoh tindakan dalam pengolahan bahan limbah lunak. Oke. Nah, itu tadi sedikit memberi keterangan tentang cara penggunaan sampah. Tadi menggunakan tiga apa? Tiga R yang pertama ada reduce, reuse, dan recycle. Apa sih itu? Jadi cara menggunakan atau mengelola sampah itu kita menggunakan tiga R. Yang pertama adalah reduce, yakni meminimalisir. Meminimalisir itu mengurangi apa? Yang menggunakan sampah yang berlebihan. Contohnya kalau kita belanja, jangan memperbanyak kantong plastik yang kita gunakan. Mending kita membawa kantong belanjaan dari rumah. Kalau semakin banyak plastik yang kita tumpuk, otomatis akan menjadi sampah yang tidak bermanfaat. Sampah tersebut mudah hancur nggak kalau kita buang ke tempat sampah? Tidak. Cara menghancurkannya gimana? Dengan membakar. Itu pun akan menjadi sia-sia nantinya. Jadi kita harus menggunakan 3R dalam penanganan sampah. Reduce, yakni dengan meminimalis atau mengurangi. Sedangkan yang kedua dengan reuse. Reuse adalah memakai kembali. Contohnya, lebih baik kalian beli botol minum yang mana kalian bisa mengisi ulang tiap hari tanpa harus membeli minuman yang menggunakan botol yang sekali pakai. Sudah ada yang membawa botol minuman hari ini? Botol minuman. Kenapa? Botol minumannya kita botol minuman. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Ini adalah botol minuman yang sekali beli, yang mana kita bisa menggunakannya setiap saat tanpa membuangnya. Jadi kita mengurangi sampah atau botol bekas minuman yang akan menumpuk. Kita menggunakan botol minum ini kalau sudah selesai dibuang apa tidak kalau kalian? Tidak, digunakan kembali. Nah, kalau kita sudah beli minuman yang menggunakan botol plastik, botolnya bisa digunakan kembali nggak? Bisa. Contohnya botol minuman, ada yang sudah bawa contohnya kemarin yang sudah saya suruh bawa botol bekasnya, sudah bawa semuanya? Coba dikeluarkan. Oke, botol bekasnya. Nah, sudah bawa semuanya. Oke, nah ini adalah contoh botol bekas. Botol plastik yang bekas. Di mana botol ini kalau sudah kotor apa kalian pakai? Apa buat kalian tempat minum? Tidak. Beda lagi dengan ini. Kalau ini sekali pakai, dicuci, bisa digunakan lagi. Kalau ini langsung dibuang. Nah, bagaimana cara kita menggunakan sampah ini biar bermanfaat? Bisa juga ini dicuci, bisa buat wadah minyak. Tahu minyak? Biasanya kan ada minyak yang kantong plastik refill yang isi ulang, bisa ditaruh di dalam botol. Terus yang kedua bisa tempat wadah sabun cuci tangan, juga menggunakan wadah yang ada. Jadi dari botol plastik ini yang mana kalau kita buang ke tempat sampah dia tidak akan hancur dan dia akan
tetap utuh seperti ini kecuali kita hancurkan dan membakar, kita bisa menggunakan kembali. Ya, itu yang namanya reuse, menggunakan kembali. Yakni bisa buat tempat sabun cuci piring, beli sabunnya cuci piring itu yang refill itu yang isi ulang. Nah, bisa ditaruh disediakan. Kalau dibuat wadah minum lagi, otomatis kan tidak higienis. Itu bisa mengganggu kesehatan kita. Contohnya tutupnya sudah jatuh, bilang tidak ada tutupnya. Kalau kita bawa minuman nggak ada tutupnya, bisa tumpah nggak? Bisa tumpah di jalan. Nah, itu yang tidak bermanfaat. Cara menggunakan botol sampah ini bermanfaat seperti apa? Berarti kita menggunakan cara yang ketiga, recycle, yakni mengelola sampah dengan menggunakan mesin khusus. Kalau kita tidak punya mesin khusus, berarti kita menggunakan alat seadanya. Dari tempat sampah atau botol plastik ini, ada ide kalian nggak bisa digunakan untuk apa dari sampah ini? Bisa dibuat kotak pensil, boleh. Yang lain? Bisa buat pot bunga. Oke. Nah, dari sampah botol ini, kita bisa menggunakannya beraneka macam. Bisa dibuat tempat sampah. Contohnya, tempat sampah kita tata seperti ini, dibentuk melingkar. Bermanfaat nggak? Coba dikumpulkan semuanya. Nah, bisa. Nah, kalau ini lebih banyak lagi, dia akan membentuk lingkaran yang mana akan membentuk tempat sampah. Itu praktis dan lebih hemat. Kita kalau beli tempat sampah berapa harganya? Tapi kalau kita lebih kreatif lagi, menggunakan sampah atau bahan di lingkungan sekitar kita agar menjadi hal yang bermanfaat, maka kita harus mendaur ulang atau mengelola sampah. Lebih hemat dan lebih praktis. Daripada sampah itu kita tumpuk di tempat sampah, dia tidak akan hancur kalau tidak kita bakar. Kalau kita buang ke selokan, maka yang terjadi apa kalau musim hujan? Banjir, terus akan berserakan di jalan. Kalau berserakan di jalan, ada kendaraan lewat, tergelincir, maka dia bisa jatuh. Itu bahaya tidak? Bahaya. Nah, dari tempat sampah atau dari botol plastik ini, kita akan membuat kotak pensil. Kita akan membuat apa? Kotak pensil. Jadi ini bagaimana ya caranya? Nah, minggu depan kalian bawa apa? Alat lengkap, ada gunting, ada apa? Pisau yang untuk memotong. Kita akan membuat bagaimana caranya membuat kotak pensil itu hanya dari botol ini bisa menjadi bagus. Kalau kalian membuatnya dengan bagus dan indah, bisa dijual nggak? Bisa. Kalau sudah dijual dari sampah, kita menghasilkan uang atau tidak? Bisa? Bisa. Kalau kita kreatif hanya dari bekas. Ini beli apa tidak kalian? Tidak, cuma mengambil dari lingkungan sekitar. Kita kelola, terus kita jadikan bahan yang bagus menjadi kotak pensil. Kita jual ibaratnya satu botol yang gratis, kita jual 5.000 satu botolnya yang sudah terbungkus rapi, yang sudah dibentuk dengan unik, beraneka ragam. Kalian sudah mendapatkan hasil dari pembuatan sampah anorganik. Ini yang disebut dengan sampah anorganik yang tidak mudah apa? Tidak mudah apa? Tidak mudah hancur kecuali dibakar. Nah, dari itulah kalau kalian menggunakan ini dengan baik, mengelolanya dengan baik, maka kalian akan mendapatkan hasil dari pengelolaan sampah. Kalau sampai bisa membuat banyak terus dijual laku laris, senang nggak kalian? Senang. Saya anak SD bisa membuat kerajinan dari sampah yang bisa menghasilkan
buang. Nah, ya anak-anak itulah sedikit bagaimana cara membuat sampah. Minggu depan kalian bawa lengkap. Kita praktek membuat apa? Kotak pensil dari botol bekas. Nah, jadi nanti dari botol bekas ini kita akan membentuk aneka macam kotak pensil. Oke, perhatikanlah yang di depan. Ini adalah aneka kotak pensil dari botol bekas. Nah, coba diperhatikan. Dari setiap gambar yang tertera di monitor ini, kalian bisa mengolah hanya dari botol ini. Mengolah seperti itu. Bisa membuat orang tertarik nggak kalau kita sudah membuatnya seperti itu? Mereka tahu nggak kalau itu dari sampah? Tidak akan tahu karena sudah terbungkus rapi, dibentuk dengan aneka gaya, dengan aneka model yang membuat orang tertarik sehingga apa? Oh, tertarik ini bagus, akhirnya mereka membeli dari sampah-sampah tersebut sehingga menghasilkan produk-produk yang indah. Penggunaan sampah kita menggunakan 3 cara apa? 3R. Yang pertama apa? Reduce, terus reuse, terus yang ketiga recycle. Jadi meminimalisir, menggunakan kembali dan mengelola sampah. Itulah cara bagaimana cara kita menggunakan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu tadi penjelasan singkat tentang cara menggunakan sampah menggunakan 3R. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan itu bisa bermanfaat dan kalian bisa menjaga lingkungan di sekitar kita dari sampah-sampah. Jadi kalian bisa membedakan mana sampah organik, mana sampah anorganik. Ya, dari guru sebelum kita tutup pelajaran pada siang hari ini, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, kita baca berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Dinda. Oh, Dinda, kita baca rohana ya yang telah senang-senang diajak berdoa. Setelah itu kita pulang. Dan jangan lupa tugas kalian minggu depan membawa botol bekas dari minuman, terus alat-alat yang akan digunakan nanti saya share di grup ya. Untuk dibawa minggu depan kita akan membuat